Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan pada saat kita mendapatkan bulan Ramadan adalah bagaimana supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, apabila kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan Ramadan, maka kita akan mendapati satu insight, mendapati satu pola ataupun kemiripan dari banyak hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalau kita cermati dan kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW tentang bulan Ramadan itu berkaitan dengan pengampunan dosa. Sebagai contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman itu artinya yakin bahwa syariat puasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ihtisab. Ihtisab itu artinya dengan mengharapkan pahala balasan dari Allah semata dan juga dengan penuh semangat. Nah, jadi yang puasa dengan iman dan ihtisab, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi", maka puasanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang berkaitan dengan bulan Ramadan berkorelasi erat dengan pengampunan dosa. Hadis lain misalnya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malamnya dengan tarawih, dengan qiraatul Quran, baca Quran, dengan bersedekah, dengan melaksanakan ibadah-ibadah amal soleh yang lainnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nanti juga pahalanya akan diampuni oleh Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, misalnya hadis lain, "Man qama ramadhana" atau "Man qama lailatal qadri", siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadarnya, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nanti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang pada ujungnya atau maksudnya diantaranya adalah bagaimana menjadi momentum kita untuk mendapatkan
maghfirah ataupun pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa itikaf, coba perhatikan misalkan. Dalam doa itikaf, satu waktu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya saya tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku harus baca?" Perhatikan doanya. Doanya juga ternyata berkaitan dengan pengampunan dosa. Rasulullah SAW mengajarkan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau memang begitu keadaannya, bacalah doa itu, Allahumma innaka afuwun, wahai ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, innaka afuwun, sungguhnya engkau adalah maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, suka memberikan maaf, fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah segala dosaku. Ya, subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Ramadan itu secara bahasa artinya panas. Bulan Ramadan itu meskipun kadang-kadang ada di bulan atau musim panas, pindah-pindah, kadang musim panas, kadang musim dingin, tetapi pada awal mula pensyariatannya, ya, Ramadan itu ada di bulan atau di musim panas. Yang salah satu maksudnya adalah bagaimana setelah keluar dari bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita itu bisa dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala habis. Nah, hadiratullah, oleh sebab itu menjadi penting sekali buat kita untuk berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kali ini. Jangan sampai kemudian kita keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal ini Rasulullah SAW memberikan satu warning. Kata Nabi SAW, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha falam yughfar lahu." Celaka orang yang bulan Ramadan menemuinya, kemudian bulan Ramadan pergi, sementara dosa-dosanya belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, alhamdulillah, mari kita perhatikan lagi hal ini, bagaimana supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, di samping mendapatkan pahala, di sisi lain juga dia akan menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis-hadis yang dibacakan tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa kita, tarawih kita, semua amal kebajikan kita di bulan Ramadan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita insyaallah apabila kita melakukannya dengan iman dan ihtisab. Termasuk juga di antara amal soleh yang bisa kita lakukan adalah sedekah. Termasuk juga zakat. Nah, khusus zakat ini juga ada hadis berkaitan dengan hal yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa zakatul fitri lis-shaimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa zakat fitrah atau zakat fitri yang kita bayarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhratan minal lagwi war rafath, akan menjadi pensuci, penggugur dosa kita
dari kata-kata laghu, kata-kata sia-sia, dan juga rafath, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang keji. Mungkin kadang-kadang dalam bulan puasa, selama bulan Ramadan, kita tidak sengaja atau sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, maka zakat fitrah ini akan menjadi pensucinya. Lagi-lagi kemudian ibadah yang kita lakukan adalah berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kita. Nah, di antara ibadah yang sangat penting juga untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak sedekah. Imam Az-Zuhri rahimahullah ketika menyatakan apa bulan Ramadan itu, beliau mengatakan bulan Ramadan itu dua aja. Yang pertama adalah qiraatul Quran, yang kedua it'amut ta'am. Yang pertama adalah tentang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan yang kedua tentang kasih makan orang, tentang bersedekah. Yang ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks sedekah ini kita sering mendengar istilah zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Apa bedanya? Apa bedanya antara zakat, sedekah, infak, sedekah, dan wakaf? Barangkali gambar ini bisa menjadi penjelasan, ya, bahwa hadirin sedekah itu bisa berupa harta benda atau materi, bisa juga berupa non materi. Oleh sebab itu, senyum juga adalah sedekah. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyum juga adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Bahkan semua perbuatan baik juga adalah sedekah. Nah, senyum itu materi atau bukan? Senyum materi bukan, Pak? Senyum kayaknya bukan materi ya. Senyum itu non materi. Nah, ini contoh sedekah non materi. Nah, sedekah juga ada yang sifatnya materi, harta benda. Yang berupa harta benda, sedekah yang berupa harta benda disebut dengan infak. Jadi infak itu adalah sedekah yang berupa harta benda. Kalau infak senyum bisa, Pak? Kayaknya nggak ada ya infak senyum ya. Infak itu pasti kalau nggak uang, barang gitu ya, barang-barang berharga gitu. Nah, jadi infak itu adalah sedekah yang sifatnya material, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, infak ini berdasarkan hukumnya dibagi menjadi dua lagi. Ada yang sifatnya itu wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib, contohnya adalah zakat. Ya, zakat itu wajib. Nanti zakat juga dibagi lagi, ada zakat fitri atau zakat fitrah dengan zakat mal. Saya kira sudah ada materi ya, Pak Imam ya, tentang zakat ini. Jangan lupa hadirin rahimakumullah untuk menunaikan zakat fitrahnya dan juga zakat malnya diberikan kepada amil atau disalurkan ya melalui pengelola zakat yang resmi dan juga terpercaya. Selain zakat, ada juga infak yang sifatnya wajib, seperti fidyah. Kalau ada orang yang tidak kuat melaksanakan puasa, maka setiap satu hari yang ditinggalkan, maka dia harus membayar 1 kali
memberi makan kepada orang miskin. Kalau 30 hari berarti dia harus memberi makan 30 orang miskin. Ya. Sakitnya tapi sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau sakit pilek saja harus ganti, Pak. Tapi kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, nah ini boleh tidak puasa dan kemudian bayar fidyah. Contohnya apa, Pak? Sakit yang tidak ada harapan sembuh. Hah? Apa, Pak, misalnya? Cancer mungkin ya? Mungkin ya. Mungkin yang lainnya, atau sudah sangat tua, sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Nah, ini juga boleh untuk tidak puasa dan bayar fidyah. Kemudian kafarat. Nafkah suami wajib, Pak. Nafkah suami kepada istri dan anaknya adalah kewajiban, Pak. Kalau nafkah istri wajib nggak, Pak? Yang bertugas mencari nafkah adalah suami, ya. Nah, kemudian contoh infak yang sunnah misalnya adalah wasiat. Wasiat tidak wajib, tetapi kalau sudah diniatkan dan sudah dinyatakan, maka harus dilaksanakan. Tapi wasiat ini maksimal sepertiga dari harta, ya, sepertiga dari harta, dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris nanti akan mendapatkan harta waris. Dan yang menjadi topik kajian kali ini adalah wakaf. Ya, wakaf ya termasuk dari infak yang sunnah. Ya, tidak wajib, tetapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat definisi wakaf. Apa itu wakaf? Ini definisi dari Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, Pak. Jadi kita sudah memiliki undang-undang khusus tentang wakaf. Ya, namanya Undang-Undang Wakaf, begitu. Ya. Di sini dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Jadi perbuatan hukum. Jadi kalau kita mau berwakaf, nanti ada prosedur hukum yang harus dilalui. Misalnya ada orang pengen wakaf tanah, maka dia harus datang ke kantor urusan agama kecamatan ataupun kabupaten setempat. Nanti beliau perlu untuk membuat akta ikrar wakaf (AIW) di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang biasanya dilakukan oleh kepala KUA setempat. Nanti setelah mendapatkan akta ikrar wakaf, perlu lagi datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional di kabupaten atau kecamatan setempat untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Jadi sudah ada prosedur hukumnya. Ya, untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini definisi menurut undang-undang. Kalau berdasarkan syariat, definisi wakaf itu diambil dari hadis Nabi SAW ketika beliau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa
kita tidak akan mencapai satu level kebaikan yang tertinggi, level kebaikan yang sempurna. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita itu menginfakkan apa yang kita cintai, bukan apa yang kita sudah nggak suka, apalagi apa yang kita udah buang gitu. Itu bukan infak namanya. Memang kita sudah nggak suka, kita pengen buang gitu. Walaupun boleh saja ya, kita daripada jadi sampah, mungkin barangkali ada yang memanfaatkan begitu ya. Tapi itu level infak yang agak di bawah gitu. Infak yang terbaik adalah kita menginfakkan apa yang kita cintai. Waktu itu mendengar ayat ini turun, Umar bin Khattab langsung bergegas menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung minta arahan tentang hartanya yang paling berharga, yaitu sebuah kebun di daerah Khaybar. Subhanallah. Begitulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ayat Al-Quran. Kalau dengar ya udah gitu ya, mikirnya lama mungkin kita punya apa gitu ya, punya mobil 3, punya tanah 5 bidang misalnya, mungkin gak kepikiran buat kita untuk besok lusa untuk datang ke masjid untuk wakafin gitu. Mungkin sedikit ada mungkin ya, tapi mungkin gak banyak. Tapi kalau para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Umar bin Khattab mendengar ayat itu, dan beliau juga punya harta yang paling mewah yang dimilikinya waktu itu adalah kebun di Khaybar tadi, langsung datang kepada Rasulullah SAW untuk minta arahan untuk diapakan harta ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, in syi'ta habbasta al-asla wa tasaddaqta biha. Wahai Umar, apabila engkau berkenan, habbasta al-asla, tahan pokoknya, jaga asetnya, kebunnya maksudnya, tetap utuh, tetap lestari begitu, dikelola dengan baik. Kemudian tasaddaqta biha, engkau sedekahkan hasilnya. Jadi kebunnya tetap dikelola, walaupun sudah bukan milik Umar lagi nantinya, tetapi dikelola dan kemudian disedekahkan hasil atau produk ataupun hasil dari panen yang dihasilkan dari kebun tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dengan sahabat yang lainnya seperti Thalhah bin Ubaidillah, juga mewakafkan kebunnya ya untuk keluarga dan juga kerabatnya. Nah, ini yang membedakan wakaf dengan sedekah yang lainnya atau infak yang lainnya. Kalau zakat, kita boleh memberikan dalam bentuk beras misalnya, seperti zakat fitri. Zakat fitrah, kita bahkan memang disuruh untuk memberikan makanan pokok yang mungkin dalam beberapa hari sudah habis. Kalau wakaf tidak boleh dalam bentuk makanan yang habis, tetapi sesuatu barang yang sifatnya bertahan lama, karena nanti akan dikelola dan juga akan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Baik, ini beberapa keutamaan dari wakaf, hadirin rahimakumullah. Meskipun wakaf itu tidak wajib, tapi wakaf ini memiliki fadilah ataupun keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua sudah sering mendengarkan hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda,
idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau kita meninggal Bapak, Ibu, ada ibu-ibu sini Pak? Ada ya? Semua amal kita itu putus sudah. Tidak ada lagi hubungannya. Putus pahalanya. Kecuali 3 amalan. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah amal soleh atau anak soleh yang mendoakan. Nah, yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Walaupun Pak kita sudah meninggal, misalkan kita bangun masjid, mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi kita meninggal. Selama masjid itu dipakai untuk sholat, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk kegiatan-kegiatan dakwah, untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umat, maka walaupun kita sudah di kuburan Pak, pahalanya itu akan terus mengalir untuk kita semuanya. Luar biasa. Ini adalah investasi yang sangat menggiurkan seharusnya bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita meninggal, kita membutuhkan sekali pahala. Tambahan pahala kita, barangkali ternyata pahala kita kurang misalnya. Oleh sebab itu, hadiratullah, ketika bicara investasi, jangan hanya berinvestasi di duniawi, misalnya saham, ya, atau investasi apa misalnya properti, ya, investasi emas misalnya. Jangan lupa juga investasikan harta kita dalam bentuk wakaf. Ya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah balasannya adalah surga. Ini sudah saya sebutkan tadi ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan sampai ke dalam kewajiban kebaikan yang sempurna melainkan setelah kita menginfakkan apa yang kita cintai. Salah satunya adalah dengan berwakaf. Mumpung bulan Ramadan, kesempatan bagi kita untuk berinfak dengan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Belum tentu Pak kita mendapatkan Ramadan di tahun depan. Apalagi kalau kita berinfak pas dengan malam Lailatul Qadar, akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan, 83 tahun. Sama saja berinfak sebanyak selama 83 tahun. Subhanallah. Besar ya pahalanya. Kemudian, nah ini yang menarik dari wakaf, bahwa dia itu tidak bisa dihabiskan dalam waktu singkat. Kalau tanah, dia tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan. Oleh sebab itu, dia menjadi aset yang lebih sustainable atau berkelanjutan. Begitu. Kita sudah melihat contohnya, misalnya nih, saya kasih satu contoh. Ini adalah kebun Utsman bin Affan. Ini salah satu contoh yang sangat menarik Pak. Dahulu di zaman Rasulullah SAW sempat terjadi kekeringan. Air susah dan mahal sekali. Kaum muslimin harus membayar harga yang sangat tinggi untuk membeli air. Dan sayangnya yang memiliki sumur waktu itu adalah seorang Yahudi yang bernama Raumah. Disebut juga Bi'rur Raumah. Sumurnya si Raumah, seorang Yahudi.
Untuk membeli air 1 gentong, orang bisa membayar sampai jutaan rupiah kalau pakai uang sekarang, pakai dinar. Mahal sekali Pak. Sehingga Rasulullah SAW menjadi khawatir jangan-jangan nanti harta kaum muslimin akan beralih semuanya kepada orang Yahudi ini. Kemudian Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk bisa memiliki sumur ini. Ceritanya cukup menarik ya, saya yakin mungkin juga sebagian sudah pernah dengar. Ketika itu Utsman bin Affan sebagai seorang tajir, seorang saudagar kaya, ya, ingin membeli sumur ini. Kemudian orang Yahudinya nggak mau, karena lagi menguntungkan banget, ya, kesempatan buat dia untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari jualan air. Tapi kemudian dengan lihainya, ini kepintaran negosiasinya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau gitu saya beli sumur ini ya dengan cara bergantian harinya. Hari ini milik saya, hari besok milik kamu, hari ini milik saya, hari besok milik kamu, dan seterusnya begitu. Oke lah kalau gitu. Kemudian sumur itu dijual dengan harga, dengan kesepakatan tersebut ya, sumur itu dijual dengan harga, kalau saya tidak salah ingat, 11.000 atau 12.000 dirham. 1 dirham berapa Pak sekarang? Mungkin sekitaran 100.000 ya. 100.000 rupiah. Kalau dinar kan sekitar 4 jutaan ya. Kalau 100.000 dikali 12.000 berapa? 100.000 kali 12.000, 1,2 M ya. Ya, kalau uang sekarang berarti sekitaran dibeli dengan harga 1,2 miliar. Lumayan kan, dapat cash keras di depan, banyak gitu. Dan tanpa merasa kehilangan sepenuhnya atas kepemilikan sumur itu. Tapi kemudian setelah terjadi transaksi, Utsman bin Affan menyatakan bahwa pada kaum muslimin silakan untuk mengambil air sepuas-puasnya dan penuhi gentong-gentong kalian untuk keperluan besok hari. Akhirnya kaum muslimin ya memenuhi wadah-wadahnya itu dengan air sampai untuk 2 hari ke depan. Sehingga pas giliran harinya orang Yahudi, nggak ada yang mau beli air. Yang tadinya harganya mahal, didiskon Pak, diskon. Sampai akhirnya, kalau ada filmnya itu, saya pernah lihat satu filmnya, kaum muslimin itu sedikit apa ya istilahnya ya, ngeledekin gitu. Pas disuruh beli air, malah ada yang buang-buang air, maksudnya bukan buang air, dia cuci kepala gitu ya, mandi di depan orang Yahudi itu, menunjukkan mereka sudah punya banyak air. Akhirnya di saat itu Utsman bin Affan datang lagi dan membeli sepenuhnya dengan total harga menjadi 20.000 dirham. Jadinya sekitaran totalnya harga 2 miliar rupiah. Nah, sehingga 100% kepemilikan sumur itu menjadi miliknya Utsman bin Affan, sehingga juga namanya diubah dari Bi'rur Rumah, sumurnya Raumah, menjadi Bi'ru Utsman. Bi'r itu artinya sumur. Ya. Jadi di situ tulisannya Mazra'ah Bi'ru Utsman. Nah, jadi setelah beli sumur, beliau ternyata juga memiliki sekalian dengan tanah di sekelilingnya, yang sekarang ini menjadi mazra'ah atau perkebunan kurma
yang di dalamnya juga ada sumur milik Utsman bin Affan. Sampai sekarang Pak, kalau Bapak Ibu ke Madinah, sumurnya itu masih menghasilkan air. Airnya itu masih disedot, kemudian dipakai untuk mengaliri perkebunan kurma. Hasil panen kurmanya itu sebagian disedekahkan kepada fakir miskin, sebagiannya lagi diinvestasikan lagi. Salah satu investasinya lagi adalah dengan membangun hotel, Pak. Sekarang di Madinah ada hotel Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi pahalanya Pak masih terus mengalir sampai sekarang. Hebatnya wakaf itu Pak. Bahkan sekarang ada, jadi hasil panen itu di penjualannya, uangnya itu dimasukin satu rekening. Nama rekeningnya itu adalah Utsman bin Affan. Jadi orangnya sudah meninggal lama sekali, tapi masih punya akun rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Luar biasa. Luar biasa Pak, wakaf itu sangat menggiurkan sekali. Itu contoh sahabat Nabi SAW sekitar 14 abad tahun yang lalu. Saya ngasih satu contoh lagi. Itu mungkin orang Arab ya. Saya pengen kasih contoh orang, kalau dibilang orang Indonesia kurang tepat juga, karena peristiwa ini terjadi 200 tahun yang lalu, belum ada Indonesia kan. Mungkin disebut ya orang Nusantara kali ya, orang Aceh lah. Ini di Makkah ada hotel namanya Wakaf Habib Aceh, itu Wakaf Habib Asy. Asy itu maksudnya Aceh. Jadi ada seorang dari Aceh namanya Habib Buga. Beliau pergi haji. Tapi ketika pergi haji, beliau sudah niat ingin beli tanah untuk diwakafkan untuk orang Aceh. Jadi beliau bawa sejumlah harta gitu ya, uang. Pas sampai Makkah, ini kejadian sekitar tahun 1800-an. Beliau beli tanah di dekat Masjidil Haram dan beliau wakafkan untuk keperluan jamaah haji asal Aceh. Supaya kalau orang Aceh di tahun-tahun berikutnya pengen haji, mereka udah punya tempat begitu. Tempat untuk mereka tinggal. Gitu. Tapi seiring dengan perluasan Masjidil Haram, lokasinya itu bergeser. Tapi masih di sekitaran Makkah. Gitu. Sekarang ini jadi hotelnya besar, namanya Wakaf Habib Aceh. Wakaf Habib Aceh. Dan dikelola oleh pengelola wakaf yang amanah, orang Arab, tetapi mereka melanggar dengan amanah. Karena dulu amanahnya adalah untuk keperluan orang Aceh, sampai sekarang pun manfaatnya pun diberikan kepada orang Aceh. Kalau Bapak cari di Google misalnya, di YouTube juga ada, orang Aceh Pak, kalau pas musim haji itu dapat duit dari hasil keuntungan pengelolaan hotel ini sekitaran 1.500 rial per orang, asal bisa menunjukkan KTP asal Aceh. Jadi 1.500 rial itu sekitaran, kalau kali 4.000 ya, berarti sekitaran berapa? 6 juta per orang Pak. Jadi mungkin dia nggak sempat nginep di situ, mungkin dia nginep di hotel lain, ya udah dikasih mentahnya aja, dikasih duitnya Pak. Lumayan Pak, 5 juta buat beli oleh-oleh misalnya. Luar biasa Pak. Atau buat tambahan ongkos naik haji. Begitu. Jadi Habib Buga ini sudah meninggal 200 tahun yang lalu,
tapi pahalanya masih mengalir sampai sekarang. Luar biasa wakaf ini. Pak Imam punten, kita sampai jam berapa ini? Atau sudah habis waktunya? Hah? Pak Imam, sampai jam berapa kita? 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi ya. Baik. Nah, hadiratullah, begitu hebatnya pahala wakaf ini, sampai-sampai diriwayatkan bahwa tidak ada satu orang pun sahabat Nabi SAW yang memiliki kelapangan harta melainkan pasti berwakaf. Jadi wakaf itu menjadi gaya hidup para sahabat Nabi SAW. Ma min sahabiyyin min ashabi Rasulillah SAW dzi maqdiratin illa walahu waqaf. Tidak ditemukan satu orang pun sahabat Nabi SAW yang memiliki kelapangan harta melainkan pasti dia punya wakaf. Umar bin Khattab punya wakaf, Thalhah bin Ubaidillah punya wakaf, ya. Kemudian Zubair juga punya wakaf dan lain sebagainya, ya. Nah, oleh sebab itu kita juga mestinya memiliki wakaf, Pak. Dan wakaf itu tidak mesti tanah sebidang begitu ya, karena mungkin tidak semua orang juga mampu untuk beli sebidang tanah untuk misalnya pembangunan masjid, tapi kan bisa urunan ya, atau crowdfunding. Jadi kita mungkin mampunya cuma 2 meter, ya udah kita sumbang 2 meter. Insya Allah itu juga menjadi wakaf kita ya. Mungkin yang pengen saya sampaikan, nah ini terakhir, atau ini dulu. Wakaf Bapak Ibu rahimakumullah tidak terbatas pada wakaf masjid, wakaf madrasah, sekolah, ataupun kuburan. Wakaf itu juga bisa dalam bentuk yang lainnya ya. Wakaf yang lainnya misalnya apa? Wakaf pohon misalnya, bisa Pak. Kata Rasulullah SAW, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman, kemudian tanaman itu tumbuh, berbuah begitu, kemudian ada burung, ada manusia ataupun binatang yang memakan sesuatu atau buah dari tanaman tersebut, maka itu akan juga menilai sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi luas manfaatnya, ya, sangat luas. Jadi apapun yang bisa berkaitan dengan kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan syariat itu bisa juga jadi wakaf. Itu. Kemudian, nah ini jenis wakaf juga perlu saya sampaikan, bahwa wakaf itu tidak mesti untuk publik atau masyarakat umum. Bisa juga untuk keluarga, Pak. Boleh. Namanya wakaf ahli. Jadi wakaf itu ada 3 macam dari sisi peruntukannya. Ada yang untuk keluarga saja, namanya wakaf ahli. Ada yang untuk masyarakat umum saja, namanya wakaf khairi. Dan yang ketiga, untuk dua-duanya disebut dengan istilah wakaf mushtarak. Saya kira kalau yang wakaf khairi ini sudah banyak kita ketahui. Misalnya kita wakaf untuk, di sini contohnya masjid. Nih masjid untuk kepentingan umum kan? Maka ini wakaf khairi. Rumah sakit juga sama. Ya, sumur seperti wakaf sumurnya Utsman bin Affan. Itu kebaikan seluruh kaum muslimin. Tapi bisa juga kita berwakaf untuk anak keturunan kita, Pak.
Ini yang dilakukan oleh misalkan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu. Beliau punya kebun, tapi kebunnya itu hasil panennya dimanfaatkan untuk keperluan keluarga dan kerabatnya. Boleh Pak. Kalau contoh sekarang misalnya begini, Bapak punya ruko 10 misalnya, 5 untuk bisnis misalnya. Saya pengen yang 5 lagi nih, pengen wakaf gitu. Ya, dibagi lagi, yang 5 misalnya 3 untuk yang khairi, 2 untuk ahli. Maksudnya gimana? Ya nanti rukonya disewakan seperti biasa, seperti yang lainnya, 10-10 disewakan seperti biasa. Tapi hasil sewanya untuk yang wakaf khairi nanti mungkin disumbangkan ke masjid, disumbangkan kepada yayasan tertentu, panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang wakaf ahli, dari 2 ruko tadi yang wakaf ahli, misalkan saya pesankan gini, semua manfaat dari ruko ini yang 2, misalkan nomor 9 dan 10 gitu ya, kafling yang nomor 9 10 saya peruntukkan untuk anak cucu saya untuk keperluan pendidikannya, misalnya kayak gitu. Jadi semua hasil sewanya itu ditampung dan dipakai untuk biaya pendidikan. Boleh Pak begitu. Misalnya hasil sewanya setahun 1 ruko 100 juta. Berarti kalau 2 ruko 200 juta. Nah, bari enggak keluarga itu punya budget 200 juta untuk keperluan kependidikan anak dan cucu. Jangan sampai ada anak cucunya yang enggak sekolah misalnya. Atau misalkan saya alokasikan 2 ruko ini untuk keluarga saya yang kurang beruntung, yang miskin misalnya. Boleh juga. Jadi nanti ada panitia, nazir, pengelola wakafnya. Ketika ada saudara-saudara ataupun keluarganya yang miskin kena musibah misalnya, nah bisa pakai dana itu. Jadi menjadi sistem pengaman sosial buat keluarga. Bagus Pak. Dan itu boleh. Gitu. Jadi saran saya memang kalau mau wakaf, selain kita juga berwakaf untuk umum, untuk kaum muslimin secara luas, jangan lupa juga berwakaf untuk kepentingan keluarga kita sendiri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dari sisi ilmu, iman, termasuk juga lemah dari sisi finansial. Begitu, ya. Nah, kalau misalkan pengen di mix bisa juga dicampur, namanya nanti wakaf musytarak. Asetnya 1 tapi hasilnya dibagi. Misalnya, saya cuma punya ruko 1, sewa 100 juta per tahun. Gimana nih? Saya pengen wakaf ahli juga, pengen wakaf khairi juga. Ya sudah, dinyatakan di dalam ikrar wakafnya bahwa sebagian, misalkan separuhnya untuk keluarga, separuhnya untuk umum. Boleh juga. Itu yang disebut dengan istilah wakaf musytarak. Oke, nah ini tadinya saya pengen menjelaskan tentang wakaf dalam ekonomi Islam. Sekilas saja Bapak Ibu, wakaf itu sudah berperan sejak lama dalam ekonomi nasional. Pesawat pertama yang kita miliki Pak, itu sebetulnya adalah wakaf dari masyarakat Aceh. Ya, dipakai untuk lawatan diplomasi pimpinan negara kita untuk keluar negeri misalnya, dan juga mobilitas di domestik. Dan ini perhimpunan zakat wakaf kita secara umum, alhamdulillah ya naik terus Pak. Alhamdulillah Pak, kita punya bangsa yang paling dermawan di dunia. Ada satu penelitian oleh World Giving Index, Indonesia ini menjadi negara paling dermawan sedunia 6 tahun berturut-turut. Luar biasa Pak.
Kalau sekali mungkin kebetulan ya. 2 kali mungkin masih kebetulan. 3 kali kayaknya nggak mungkin kebetulan. Apalagi 6 kali berturut-turut. Luar biasa, Pak. Zakat walaupun tidak diwajibkan dalam hukum positif, kan kita punya undang-undang zakat, Pak. Tapi di dalam undang-undang itu tidak ada sanksi buat yang tidak bayar zakat. Jadi sifatnya itu masih sukarela ataupun voluntary. Tapi dalam hukum Islam itu hukumnya wajib. Tapi meskipun tidak diwajibkan secara hukum positif, yang bayar zakat meningkat setiap tahun. Di sini bisa dilihat penghimpunannya. Tahun 2021 senasional penghimpunannya 14 triliun. Tahun 2022 naik 7 triliun jadi 21 triliun. Luar biasa. Ini termasuk infak dan sedekah. Begitu juga dengan penghimpunan wakaf uang yang saya terima infonya terakhir sudah menyentuh 2,3 triliun. Alhamdulillah, negara Indonesia, bangsa Indonesia ya adalah bangsa yang sangat dermawan, yang ini menunjukkan bahwa kita ini memiliki religiusitas dan juga keimanan yang relatif baik, Pak. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, dan ini yang menjadi penutup kajian kali ini, bahwa la yajtami'u syuha wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak mungkin berkumpul sifat pelit dan iman di dalam satu hati seorang hamba selama-lamanya. Tidak mungkin, Pak. Kalau pelit masuk, iman keluar. Kalau iman masuk, pelitnya keluar. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena orang beriman yakin kalau kita bersedekah, kita berwakaf, kita berzakat, insya Allah pasti nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir. Dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 jadi 700. Subhanallah. Jadi kalau kita yakin itu, maka tentu kita tidak merasa berat untuk mengeluarkan harta, insyaallah. Hadiratullah, maka pada bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita perbanyak lagi sedekah kita, infak kita, zakat, wakaf kita. Semoga mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semuanya, menjadi penggugur dosa-dosa kita semuanya. Dan yang paling penting juga jangan sampai kemudian kita lupa membayarkan zakat fitrah, karena itu menjadi pensuci dari dosa-dosa kita juga selama di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjadi orang-orang yang dermawan, semakin dermawan lagi di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada tanya jawab, Pak Imam? Ada? Tidak ada? Cukup? Ada? Oh, ada. Tutup atau ada? Oh, kalau ada silakan. Kalau sekiranya ada yang ingin bertanya, persilakan. Oh ya, silakan, Pak. Wakaf dengan wakaf dengan hutang, ya. Kita tidak dianjurkan untuk berhutang di dalam agama kita, kecuali untuk yang mendesak, Pak. Rasulullah SAW berhutang, tapi lihat kapan beliau SAW berhutang. Beliau berhutang ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dirahu. Beliau berhutang untuk beli makanan, Pak. Makanan yang memang buat dimakan untuk keluarganya. Artinya memang sesuatu yang mendasar gitu. Nah, adapun berwakaf, infak dengan hutang, saya kira ini tidak afdol, ya. Ya, kalau memang belum ada, ya mungkin kita tetap infak
tapi semampunya saja. Kan wakaf juga bisa dengan 10.000 juga bisa berwakaf, Pak. Gitu. Ya. Kalau misalkan kita tidak mampu besar, kita wakaf kecil saja, yang penting kita berwakaf. Tuh. Kalau kita tidak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya, gitu. Ya. Jadi jangan juga memaksakan diri. Sama juga seperti orang haji atau umroh misalnya. Umroh kan sunnah ya. Gimana hukumnya umroh dengan hutang gitu? Sebaiknya tidak dilakukan karena nanti akan menjadi beban, ya. Termasuk juga nanti pas ibadahnya jadi yang kepikiran bagaimana bayar utangnya, Pak. Ibadahnya menjadi tidak khusyuk, begitu. Wallahu ta'ala. Jadi menurut saya sebaiknya tidak dilakukan, ya, karena juga kalau kita lihat contoh-contoh para sahabat, mereka berwakaf dengan harta yang menjadi atau sudah menjadi milik mereka. Seperti tadi Utsman bin Affan, ya kan? Abu Talha, ya, mereka berwakaf memang dengan harta yang sudah dimiliki secara penuh. Demikian, wabillahi taufik. Silakan lagi kalau ada. Baik, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.